Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ishak Jailani dengan NIM S1S12042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma penjadwalan yang dimana PPT ini saya buat berdasarkan buku pengantar sistem operasi plus ilustrasi kernel Linux yang dibuat oleh Masyarakat Digital Gotong Royong atau MDGR. Langsung saja. Algoritma penjadwalan adalah algoritma yang berfungsi untuk menentukan proses manakah yang ada di ready queue yang akan dieksekusi oleh CPU. Nah, algoritma tersebut itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah FCFS atau First Come First Serve. Yang kedua SIF, Short Job First. Yang ketiga itu Priority Scheduling. Yang keempat Round Robin. Yang kelima itu multi-level queue, yang keenam multi-level feedback queue. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua jenis algoritma. Yang pertama adalah FCFS atau First Come First Serve. Nah, algoritma FCFS ini merupakan algoritma yang setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO queue sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Nah, contohnya itu ketika ada 3 buah proses yang datang secara bersamaan, yaitu pada 0 meter second, P1 memiliki burst time 24 meter second, P2 memiliki burst time 5 meter second, P3 memiliki burst time 3 meter second. Nah, dicari waiting time rata-rata dan turnaround time atau burst time plus waiting time-nya dari ketiga proses tersebut dengan menggunakan algoritma FCFS. Nah, waiting time untuk P1 itu adalah 0. Jadi P1 itu tidak perlu menunggu, jadi dia langsung diproses. Sedangkan untuk P2 adalah sebesar 24 meter second, yaitu untuk menunggu P1 selesai terlebih dahulu. Dan untuk P3 itu sebesar 29 meter second, menunggu P1 dan P2 selesai. Jadi waiting time-nya itu rata-ratanya adalah 0 tambah 24 tambah 29. Jadi itu 53. Kalau dibagi 3 itu hasilnya adalah 17,6 meter second. Jika kita lihat pada gambar, jadi ini P1, P2, P3. Jadi siapapun yang di-readykan terlebih dahulu itulah yang akan diproses. Sesuai dengan pengertiannya, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO queue sesuai dengan waktu kedatangannya. Jadi P1 ini adalah 0, jadi dia langsung masuk saja, P2, lalu P3. Nah, turnaround-nya untuk P1 itu sebesar 24 meter second, sedangkan untuk P2-nya sebesar 29 meter second. Dihitung dari awal kedatangan P2 hingga selesai dieksekusi. Untuk P3-nya sebesar 32 meter second. Turnaround time rata-rata untuk ketiga proses tersebut adalah 24 tambah 29 tambah 32. Yang jika dibagi 3 itu hasilnya adalah 28,3 meter second. Nah, kekurangan dari algoritma FCFS ini itu yang pertama, waiting time rata-ratanya cukup lama. Yang kedua, terjadinya convoy effect, yaitu proses-proses menunggu lama untuk menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Nah, jenis algoritma yang kedua adalah SIF atau Short Job First. Nah, algoritma SIF ini merupakan algoritma yang setiap proses yang ada di ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses, dan karena hal tersebut maka waiting time rata-ratanya juga menjadi pendek, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Nah, kekurangannya, susahnya untuk memprediksi burst time proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Yang kedua, proses yang mempunyai burst time yang besar akan memiliki waiting time yang besar pula, karena yang dieksekusi terlebih dahulu adalah proses dengan burst time yang lebih kecil. Nah, walaupun ini algoritma SIF, tapi algoritma SIF ini dibagi menjadi dua. Ada yang preemptive dan non-preemptive. Nah, kalau yang preemptive itu
Jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses di ready queue dengan burst time yang lebih kecil dari proses yang sedang dieksekusi tersebut, maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang berada di ready queue tersebut. Nah, preemptive SJF sering disebut juga sebagai shorted remaining time first scheduling. Nah, seperti yang dilihat pada gambar ini, yang pertama dieksekusi itu adalah P1. Tapi setelah diketahui bahwa P3 itu memiliki burst time yang lebih kecil, maka P1 ini dipotong. Jadi P3 harus menunggu P3 selesai dulu, baru lagi lanjut ke P1. Nah, berbeda dengan non-preemptive. Jika di preemptive itu jika terdapat burst time yang lebih kecil, maka langsung dipotong yang sedang dieksekusi, maka non-preemptive itu tidak memperbolehkan proses yang ada di ready queue untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil. Jadi ini walaupun dia ini P3 memiliki burst time yang lebih kecil, tapi dia tidak berhak untuk memotong eksekusi yang ada di P1. Nah, contohnya ada 3 buah proses yang datang berurutan, yaitu P1 dengan arrival time pada 0 meter second dengan burst time 4 meter second, P2 dengan arrival time pada 0 meter second dengan burst time 5 meter second, P3 dengan arrival time pada 1 meter second dan burst time 2 meter second. Nah, carilah waiting time rata-rata dan turnaround time dari ketiga proses tersebut dengan menggunakan algoritma SJF. Nah, waiting time rata-rata untuk ketiga proses tersebut adalah sebesar 3 kurang 1 tambah 6 kurang 0 tambah 1 kurang 1. Jadi 2 tambah 6 tambah 0. 8 bagi 3, 2,6 meter second. Nah, turnaround time-nya dari ketiga proses tersebut adalah 6 tambah 11 tambah 3 kurang 1. Jadi 17 tambah 19 bagi 3, 6,3 meter second. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Mohon dimaafkan jika terdapat salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.